Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Pada hari Selasa tanggal 10 Desember tahun 2024, saya akan mengomentari Serdi Juanda terpilih Gubernur Maluku Utara mendapat penolakan dari masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Maluku Utara yang diikuti, Serdi Juanda dan saingannya masih keturunan Raja Tidore. Pada umumnya masyarakat Maluku Utara penduduknya mayoritas beragama Islam mencapai 75%, sedangkan yang beragama Kristen dan beragama yang lain hanya 25%. Dalam tanggal 27 Oktober tahun 2024, penyelenggaraan pilkada di daerah Maluku Utara diikuti 4 calon. Hanya saja dalam pilkada daerah tersebut dimenangkan Serdi Juanda dengan elektabilitasnya mencapai 51,8%, hanya 1 kali putaran. Sedangkan saingannya keturunan Raja Tidore tersebut elektabilitasnya hanya 25% lebih. Kalau melihat warga Maluku Utara, jumlah umat muslim terbesar mencapai 75%, sedangkan umat non-muslim meliputi agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, hanya 25%. Berarti yang memilih Serdi Juanda sebagai Gubernur Maluku Utara lebih banyak umat muslim Maluku Utara sebesar 26,8%. Umat muslim memilih Serdi Juanda kemungkinannya sangat baik hubungannya dengan umat muslim Maluku Utara, antara lain ringan tangan memberi bantuan yang membutuhkan bantuan, baik dalam keadaan kesulitan dan lain sebagainya, dan juga baik bersosialisasi yang baik kepada seluruh lapisan masyarakat, baik kepada umat muslim maupun non-umat muslim, sehingga umat muslim Maluku Utara pada umumnya mencintainya. Terbukti dalam pemilihan kepala daerah telah mencoblos Serdi Juanda bersama wakilnya dengan elektabilitasnya 51,8%, hanya 1 putaran, yang jauh meninggalkan saingannya terkait elektabilitasnya. Atas kemenangan Serdi Juanda sebagai Gubernur Maluku Utara tidak dapat diterima atau mendapat penolakan dari masyarakat Maluku Utara. Penolakan Serdi Juanda oleh masyarakat Maluku Utara karena Serdi Juanda seorang perempuan beragama Kristen dan keturunan Cina. Seperti masyarakat Maluku Utara mengkaitkan ke dalam ajaran agama Islam, karena dalam ajaran agama Islam perempuan atau wanita tidak boleh menjadi pemimpin seperti dalam memberi ceramah seperti para ustadz pada umumnya. Kedudukannya berada di belakang jemaat laki-laki dan tidak boleh jadi imam memberikan ceramah agama di dalam masjid tersebut. Dan masyarakat Maluku menolak Serdi Juanda karena beragama Kristen ditambah tidak bisa diterima karena keturunan Tionghoa atau Cina. Penolakan masyarakat Maluku Utara bertentangan dengan prinsip demokrasi yang dianut negara Indonesia, karena laki-laki sama perempuan sama haknya dalam berpolitik. Maka perempuan boleh menjadi gubernur asal berdasarkan pilihan rakyat dengan suara terbanyak. Demikian juga setiap agama yang diakui negara Indonesia, baik agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu, boleh menduduki jabatan presiden dan jabatan gubernur. Sebagai contoh, Megawati Soekarno Putri sebagai wanita yang beragama Islam terpilih jadi presiden kelima di Indonesia. Demikian juga keturunan Cina, Eropa, Arab, Inggris, Prancis yang warga negara Indonesia yang sudah menjadi warga negara Indonesia boleh menjadi presiden atau menjabat gubernur sepanjang dipilih rakyat dengan suara terbanyak. Masyarakat Maluku Utara seakan negara Indonesia sebagai negara Islam bisa menolak wanita yang beragama Kristen menjadi gubernur Maluku Utara. Hal itu tidak salah menolak wanita yang beragama Kristen, tetapi berhubung negara Indonesia sebagai negara demokrasi, baik wanita yang beragama Kristen dan agama yang lain bisa menjadi gubernur Maluku Utara sepanjang dipilih oleh rakyat dengan suara terbanyak.
Biasanya kelompok muslim tertentu atau kelompok garis keras suka mengganggu umat Kristen sedang melakukan ibadah di dalam rumah, lalu dibubarkan dan merusak tempat ibadah umat Kristen serta mempersulit pembangunan tempat ibadah agama Kristen, seperti yang terjadi pada saat mahasiswa dan mahasiswa Universitas Pamulang melakukan ibadah doa rosario bagi umat Katolik. Pada saat pembubaran ibadah doa rosario tersebut, ada 2 orang mahasiswi sampai luka dan mulutnya mengeluarkan darah, masuk perbuatan melanggar hukum. Tetapi umat muslim sendiri membela yang melakukan doa rosario tersebut yang bertentangan dengan kebebasan berkeyakinan, tidak sejalan dengan prinsip demokrasi di mana setiap orang bebas memilih seseorang dalam pemilihan umum dengan suara terbanyak, termasuk melanggar prinsip negara hukum, di mana hukum itu sebagai panglima atau hukum itu tertinggi dari seluruh lembaga negara, bahkan hukum itu lebih tinggi dari presiden atau lembaga kepresidenan yang diwujudkan lewat putusan hakim di pengadilan. Tetapi kejadian di Maluku Utara, di mana masalah politik dibawa ke masalah agama, di mana wanita yang beragama Kristen, yaitu Sahril Juanda, ditolak masyarakat Maluku Utara menjadi gubernur Maluku Utara, di mana masalah agama tidak boleh dibawa ke masalah politik yang berbeda tujuannya, di mana masalah politik lebih mengarah ke prinsip demokrasi, di mana laki-laki dengan perempuan sama kedudukannya dalam pemilihan kepala daerah sepanjang dipilih rakyat dengan suara terbanyak. Padahal negara Indonesia sebagai negara hukum, di mana hukum itu sebagai panglima yang tertinggi dari seluruh lembaga negara, bahkan hukum itu lebih tinggi dari presiden atau lembaga kepresidenan yang diwujudkan lewat putusan hakim di pengadilan. Penolakan Sahril Juanda sebagai gubernur Maluku Utara sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi dan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, serta bertentangan dengan prinsip negara hukum. Ada dugaan pada saat pendaftaran menjadi calon gubernur tidak dilakukan penolakan dengan dugaan tidak mungkin terpilih mengingat agama Kristen ditambah wanita, lagi juga keturunan Cina tidak mungkin terpilih karena saingannya keturunan raja, ditambah warga masyarakat Maluku Utara pada umumnya beragama Islam, pasti terpilih keturunan raja tersebut. Ternyata di luar dugaan, pemilihan kepala daerah sebagai gubernur Maluku Utara bernama Sahril Juanda terpilih jadi gubernur Maluku Utara. Penolakan masyarakat Maluku Utara atas Sahril Juanda bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, di mana mengakui 6 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, dan ke-6 agama tersebut sama kedudukannya di hadapan hukum. Semua agama yang diakui negara, baik laki-laki maupun perempuan, sama kedudukannya di hadapan hukum bila menjadi gubernur Maluku Utara. Bagi yang melakukan penolakan bagi Sahril Juanda sebagai pemenang gubernur Maluku Utara, termasuk perbuatan yang melanggar hukum di tengah-tengah masyarakat sesuai falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Penolakan umat muslim kepada Sahril Juanda diserahkan saja kepada aparat penegak hukum untuk ditindak tokoh-tokoh umat muslim yang melakukan penolakan tersebut sesuai hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, karena perbuatannya yang sudah melanggar prinsip beragama sesuai sila pertama dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, serta melanggar prinsip demokrasi yang dianut bangsa Indonesia yang diwujudkan sebagai kebebasan berpendapat. Harapan saya semua umat muslim yang menolak Sahril Juanda sebagai gubernur Maluku Utara agar pemerintah memberi penyuluhan kepada yang melakukan penolakan tersebut bahwa negara Indonesia menganut sistem demokrasi yang diwujudkan bebas memberi suaranya kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur yang dianggapnya terbaik dalam memimpin Maluku Utara. Jangan sampai umat muslim yang melakukan penolakan tersebut
berkembang sampai ke daerah lain, berdampak berurusan nanti dengan aparat penegak hukum yang ancaman hukumannya cukup berat. Sekian dan terima kasih.